Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dikisahkan Mas Restu Wiratmaja, Tony FS membacakannya di sini. Kamar ritual penumbalan. Dan sebelum itu, teman-teman jangan lupa berdoa ya. Bismillah. Ini dia selengkapnya. Kisah ini diambil dari kisah nyata seorang mahasiswi asal Jakarta yang kebetulan melanjutkan studinya di salah satu universitas di Yogyakarta dan tinggal di kosan tempat pemujaan ritual terhadap salah satu sosok pesugihan di sana. Sebut saja namanya Sylvie. Dia merupakan mahasiswi di salah satu universitas terkenal yang ada di Yogyakarta. Hari-harinya dipenuhi dengan kegiatan akademik yang sangat padat. Sampai-sampai dirinya lupa waktu untuk bisa kembali ke tempat kosannya. Karena kosannya agak jauh dari kampus, akhirnya ia mencari kos-kosan yang dekat dengan kampus. Tujuannya adalah agar ketika dirinya bisa mendapat penginapan yang jaraknya dekat dengan kampus. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari kosan dekat kampus bersama temannya, yaitu Ica. Ica pun merekomendasikan kosan murah dan berdekatan dengan kampus kepada Sylvie. Kosan itu memang tidak banyak penghuninya, namun dengan harga yang murah, tentu saja hal ini membuat Sylvie ingin sekali menempatinya. Alhasil, Sylvie pun mengambil kosan yang jaraknya dekat dengan kampus itu. Awal-awal Sylvie berada di kosan tersebut, ia merasa aman dan tidak merasakan gangguan sama sekali. Bahkan ia sendiri merasa nyaman dan tenteram karena jaraknya yang dekat dengan kampus. Akan tetapi, begitu sudah 3 bulan, Sylvie menempati kosan tersebut, ia merasakan kejadian-kejadian yang di luar nalar terjadi secara beruntun dan terus-menerus. Berikut teror-teror yang mengenai Sylvie. Teror pertama, bunga melati dan tusuk konde. Kejadian ini terjadi di saat Sylvie baru pulang dari kegiatannya yang ada di kampus. Kurang lebih jam 5 sore, Sylvie pulang ke kosan sambil membawa lelah dan pikiran yang rumit. Entah mengapa, karena memang perasaan Sylvie sendiri atau bagaimana, ketika dirinya memasuki kosan, Sylvie mencium bau melati yang sangat pekat. Baunya seperti minyak wangi melati milik keraton yang sering dikenakan para orang-orang dalam keraton. Karena penasaran, ia pun mengecek sekitaran kosannya. Siapa tahu ada orang lain yang memang mengenakan minyak wangi tersebut. Akan tetapi, ketika dirinya tidak menemukan siapapun yang ada di kosan, Sylvie kembali lagi ke dalam kosan. Namun betapa terkejutnya Sylvie ketika melihat di atas kasurnya telah penuh bunga melati yang sangat banyak. Sampai-sampai hal ini membuat Sylvie merinding ketakutan ketika melihat bunga melati tersebut sudah ada di atas kasurnya. Ia pun kemudian membersihkan bunga-bunga itu dan membuangnya ke tong sampah. Beberapa hari setelahnya, Sylvie mengecek seluruh kamar kosannya. Ia sendiri menemukan salah satu benda aneh yang terselipkan dari kasur yang telah disediakan oleh pemilik kosan tersebut. Benda itu adalah tusuk konde. Sylvie yang penasaran, ia pun mencoba mencari tahu arti dan makna dari tusuk konde tersebut kepada teman-teman kampusnya. Rata-rata, mereka yang mengetahui hal mistis terkait tusuk konde itu mengatakan bahwa Sylvie sedang menjadi incaran salah satu makhluk yang berada di kamarnya. Sylvie tidak mempercayai itu, walaupun ia sendiri telah mengalami teror aneh seperti bunga melati yang tiba-tiba saja ada di atas kasurnya. Namun Sylvie tidak mempercayai kalau dirinya menjadi incaran makhluk halus yang sering menerornya. Alhasil, pada malam harinya, Sylvie mencoba untuk mengenakan tusuk konde itu di rambutnya sambil menghadap ke arah cermin. Tiba-tiba Sylvie seperti orang yang tak sadarkan diri. Ia sendiri seperti dibuat bergerak dengan keadaan yang tak sadarkan diri. Tangannya meliuk-liuk seperti orang hendak menari. Kepalanya berputar ke arah kanan dan kiri sambil menyanyikan sebuah lagu Jawa. Lalu, beberapa saat kemudian, wajahnya menghadap ke cermin. Tepat di belakang Sylvie, ada sosok wanita mengenakan kebaya sedang menggerak-gerakkan kedua tangannya sembari membisikkan lagu-lagu Jawa kuno di telinga Sylvie. Sylvie yang melihat itu langsung terkejut. Ia pun segera menghadap ke arah belakang dan melepaskan tusuk konde yang masih menyangkut di rambut. Setelah itu, Sylvie pun kembali menengok ke arah cermin dan sosok itu masih ada di belakangnya.
sambil tersenyum ke arah Sylvie. Sylvie kembali terkejut dan menengok ke arah belakang lagi. Secara perlahan Sylvie kembali menengok ke arah cermin dan sosok itu benar-benar menghilang. Semenjak kejadian itu, Sylvie menjadi yakin jika dirinya sedang diikuti oleh sosok tak kasat mata. Teror yang kedua, suara gamelan di malam hari. Beberapa hari setelahnya, kejadian aneh kembali terjadi. Kali ini adalah sesuatu yang membuat Sylvie sangat ketakutan. Teror itu adalah suara gamelan. Jadi ceritanya, setelah Sylvie selesai urusan dengan teman-temannya yang ada di kampus, Sylvie kembali ke kosan. Namun karena nongkrong terlebih dahulu, Sylvie pun datang ke kosan agak malam, kurang lebih berkisar jam 8 malam. Saat dirinya sudah sampai di kosan, Sylvie langsung bersih-bersih lalu beristirahat. Namun di saat dirinya hendak tidur, tiba-tiba Sylvie mendengar suara gamelan. Suaranya sangat mirip seperti gamelan Jawa. Sylvie pun merinding seketika. Dia langsung terbangun untuk menengok keluaran sekitaran kosannya. Di saat Sylvie keluar kosan, betapa terkejutnya Sylvie saat melihat luaran kosannya yang sepi sunyi. Bahkan ia pun menyadari bahwa tidak ada kegiatan gamelan di malam hari, terlebih lagi di sekitaran kosannya. Semenjak saat itulah Sylvie memiliki pandangan jika kosan yang dihuninya adalah kosan berhantu. Teror yang ketiga, sosok wanita berkebaya. Semenjak teror suara gamelan, Sylvie lebih suka untuk pulang ke kosan lebih awal. Ia juga meminta teman-temannya untuk menginap di kosannya, walau hanya sehari. Hal ini dilakukan agar Sylvie tidak sendirian dan tidak mengalami hal-hal yang mengerikan seperti beberapa hari yang lalu. Namun tetap saja, teman-temannya masih belum bisa untuk menginap di kosan tempat Sylvie. Alasannya adalah karena masih ada kesibukan lain. Alhasil Sylvie pun berada di kosan sendirian lagi. Akan tetapi, kejadian yang mengerikan terulang kembali. Suatu hari, saat Sylvie pulang ke kosan lebih awal, dia berencana untuk istirahat lebih awal. Karena memang hari-hari selanjutnya akan pada jadwal dan kegiatan kampus. Sebisa mungkin Sylvie memperbanyak istirahat dan lebih sering berada di kosannya. Hari itu, tepatnya malam Jumat, Sylvie tertidur lebih awal di jam 8 malam. Ia berencana ingin sholat tahajud agar semua ketakutannya hilang dan seluruh aktivitasnya menjadi lancar. Tepat jam 2 pagi, Sylvie terbangun. Ia kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat tahajud. Usai melaksanakan sholat tahajud, Sylvie berdoa agar diberikan perlindungan. Ketika semuanya telah selesai, Sylvie berencana ingin tidur kembali. Namun, di saat Sylvie baru merebahkan tubuhnya, tiba-tiba ia mendengar seseorang yang sedang bernyanyi lagu Jawa kuno di luaran kamarnya. Sylvie merasa ada yang aneh akan suara tersebut. Terlebih lagi, ia belum mendengar sekalipun para penghuni kosannya menyalakan lagu Jawa kuno tersebut. Karena penasaran, Sylvie pun bangkit dari kasur dan mencoba untuk mengecek sekitaran kosannya. Sebenarnya ada rasa takut yang muncul saat Sylvie keluar dari kosannya. Tapi dia kembali menguatkan tekadnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya yang disembunyikan oleh pemilik kosan tersebut, hingga berbagai macam hal mengerikan benar-benar terjadi. Setelah Sylvie mengecek seluruh ruangan yang ada di sekitaran kosannya, ia tidak menemukan sesuatu hal yang terkait dengan suara wanita dengan logat Jawa itu. Akhirnya, ia kembali ke kamarnya dan merebahkan kembali tubuhnya. Akan tetapi, baru saja Sylvie memejamkan kedua matanya, ia mendengar lagi suara wanita yang sedang bernyanyi dengan logat Jawa. Dan hal yang mengerikan benar-benar terjadi di hadapannya sekarang. Saat Sylvie membuka kedua matanya, Sylvie melihat dengan jelas sosok wanita dengan berpakaian kebaya sedang menari-nari di hadapannya. Sosok itu mengajak Sylvie untuk menari bersama. Seluruh tubuh Sylvie seketika menjadi beku dan tidak bergerak saat itu juga. Keringat dinginnya mulai bercucuran deras manakala sosok itu mulai menggerayangi tubuhnya. Perlahan, sosok itu membisiki sesuatu kepada Sylvie dengan ucapan Jawa yang berisi, "Jangan keluar dari sini, aku sudah menyatu dengan tubuhmu." Sosok itu menggerak-gerakkan tangannya sambil berjalan mundur. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang dan meninggalkan wangian melati persis saat pertama kali Sylvie mencium bebauan tersebut. Setelah kepergian sosok itu,
tubuh Sylvie bisa bergerak kembali. Ia kemudian menangis terseduh-seduh karena baru kali ini melihat secara jelas penampakan sosok wanita mengenakan kebaya sambil membisikkan sesuatu kepadanya. Keesokan harinya, Sylvie pun menemui pemilik kosan. Ia merasa sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkan ngekos di tempat itu. Setelah bertemu dengan pemilik kosan, barulah pemilik kosan tersebut membeberkan sesuatu yang memang telah disembunyikan lama. Keluarga pemilik kosan tersebut ternyata masih ada kaitannya dengan pantai selatan. Sampai-sampai tak ada satupun keluarga yang mau untuk melanjutkan salah satu ritual yang seringkali dilakukan oleh keluarganya terhadap persembahan kepada Nyi Ratu Kidul. Alhasil, dampak atau imbasnya terhadap orang-orang yang di sekitaran, dan ternyata kosan yang dihuni oleh Sylvie dulunya adalah tempat yang digunakan untuk melakukan lelakon. Karena itulah, Sylvie seringkali diteror dengan teror yang bermacam-macam. Sylvie pun menambahkan kalau dirinya disebut-sebut sebagai orang yang sudah menyatu dengan sosok wanita kebaya itu. Pertanyaan itu membuat pemilik kosan sedikit terkejut. Ia sendiri tidak percaya jika Sylvie akan menjadi pilihan bagi sosok wanita kebaya, yang mana dia adalah satu dari banyaknya utusan Nyi Ratu untuk dijadikan wadah penerus dari ritual yang telah dilakukan secara turun-temurun. Mendengar penjelasan itu, pemilik kosan meminta Sylvie untuk tidak meninggalkan kosannya terlebih dahulu karena ditakutkan ada beberapa hal yang mungkin saja bisa membahayakan pada Sylvie. Sylvie tidak bisa melakukan apa-apa. Ia sendiri merasa sudah sangat tertekan dengan segala teror yang selama ini dirasakannya selama berada di kosan tersebut. Alhasil ia pun menghubungi keluarganya yang berada di Jakarta. Sylvie menjelaskan maksud hal tersebut. Ia sendiri sudah diambang stres karena seringkali diganggu oleh sosok wanita mengenakan kebaya tersebut. Dan beruntungnya, keluarga Sylvie pun akan datang ke kosannya bersamaan dengan seorang ustadz yang dipercaya mampu untuk menghilangkan energi jahat tersebut. Teror yang berikutnya, marahnya sosok wanita berkebaya. Keluarga Sylvie berjanji akan datang keesokan harinya, namun Sylvie sendiri belum merasa aman. Setelah mendengarkan penjelasan dari pemilik kosan, Sylvie semakin takut akan teror-teror selanjutnya. Sudah beberapa kali ia meminta teman-teman kampusnya untuk menginap di kosannya walau sehari. Namun teman-temannya tidak ada yang merespon. Walaupun memang ada yang merespon, akan tetapi mereka beralasan karena sibuk ataupun ada kegiatan lainnya. Sylvie merasa tertekan di situ. Ia pun mencoba untuk memberanikan diri agar bisa melawan rasa takutnya. Seperti biasa, sebelum tidur, Sylvie berwudu dan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Setelah itu, ia mendengarkan lantunan sholawat dari handphonenya. Dan akhirnya, Sylvie pun tertidur. Tepat jam 1 pagi, entah mengapa, Sylvie mendengar suara nada orang yang sedang marah-marah dengan menggunakan logat Jawa. Namun suara itu seperti sangat familiar di telinga Sylvie, dan secara kebetulan Sylvie pun membuka matanya. Namun ketika ia membuka kedua matanya, pandangan Sylvie terarah pada sosok wanita mengenakan kebaya dengan rambut yang sudah acak-acakan. Kali ini wajah dari sosok itu berubah 180 derajat. Yang tadinya sangat cantik, kini berubah sangat buruk dan benar-benar mengerikan. Sosok itu memarahi putri sambil mengarahkan kedua tangannya yang memiliki kuku sangat panjang ke arah wajah Sylvie. Sylvie sontak langsung menutupi wajahnya dengan selimut, dan kuku-kuku panjang itu tetap mencakar-cakar wajahnya. Sylvie berteriak minta tolong agar sosok itu menghilang, namun cakaran itu masih berasa di sekitaran wajah dan kepalanya. Sosok itu berucap dengan logat Jawa dan dengan nada yang meninggi. "Ojo mule, ojo mule." Sylvie tetap berteriak minta tolong. Hingga akhirnya ada suara ketukan pintu dari luaran dan membuat sosok itu menghilang. Sylvie masih terdiam sambil menangis dengan wajah yang ditutupi oleh selimut. Mbak Sylvie ndak apa-apa kan?" tanya pemilik kosan. Sylvie langsung membuka selimutnya dan berlari ke arah pintu. Ia meminta kepada pemilik kosan agar tidur bersama di rumahnya. Pemilik kosan pun mengabulkan permintaannya. Untuk sementara Sylvie tidur di rumahnya yang berada di lantai bawah. Pengusiran sosok wanita berkebaya dan penghancuran tusuk konde. Barulah keesokan harinya keluarga Sylvie datang ke kosan Sylvie bersama dengan seorang ustadz.
Ustadz itu bernama Ustadz Adib. Ia sendiri merupakan guru ngaji Sylvie sewaktu masih tinggal di Jakarta dan mengaji di madrasah miliknya. Karena bertemu dengan guru madrasahnya, Sylvie pun mencium tangan beliau sebagai rasa ta'zim. Barulah pembahasan dimulai. Sylvie menceritakan secara detail kejadian dari awal mula ia berada di kosan hingga teror yang terus-menerus mengganggunya. Berlanjut penjelasan dari pemilik kosan, ia sendiri menjelaskan bahwa kamar yang digunakan oleh Sylvie adalah kamar bekas ritual salah satu anggota keluarganya yang memang masih ada kaitannya dengan Nyi Ratu Kidul. Mendengar hal itu, Ustadz Adi pun meminta kepada pemilik kosan untuk bisa mengecek kamar kosan Sylvie. Pemilik kosan itu menyetujuinya. Setelah tiba di depan kamar kosan, Ustadz Adi meminta kepada yang lainnya untuk tidak masuk terlebih dahulu. Pintu kosan tetap dibuka lebar, namun mereka semua tidak diperkenankan masuk ke dalamnya. Ustadz Adi pun segera mencari satu energi yang menjadi inti dari segala teror yang benar-benar mengganggu Sylvie. Alhasil ia pun menemukan sebuah tusuk konde yang berada di meja cermin tempat Sylvie bermake up. Tusuk konde itu adalah inti dari teror-teror yang menyerang Sylvie. Ustadz Adi bertanya kepada Sylvie, "Milik siapa tusuk konde ini?" "Tidak tahu Pak Ustadz, aku menemukannya di bawah kasur," jawab Sylvie. Ustadz Adib langsung membawa tusuk konde itu dan menyuruh kepada Sylvie untuk membakarnya. Hal ini dikarenakan selama tusuk konde itu masih ada, maka tubuh Sylvie masih terikat terhadap sosok wanita yang mengenakan kebaya tersebut. Singkat cerita, Sylvie pun membakar tusuk konde itu sambil membaca basmalah. Pemilik kosan itu tidak bisa berkutik. Ia juga tidak tahu menahu mengenai tusuk konde itu, karena memang dirinya tidak tahu secara pasti akan keberadaannya. Setelah membakar tusuk konde, Ustadz Adi pun meminta kepada Sylvie agar segera diruqyah. Sylvie pun menyetujuinya. Ia pun diruqyah di rumah pemilik kosan. Saat proses ruqyah dilakukan, tiba-tiba Sylvie kesurupan. Ia kesurupan sesosok wanita yang merupakan wanita berkebaya tersebut. Sosok itu marah-marah sambil mencela Ustadz Adib karena telah ikut campur dalam masalahnya. Namun setelah sosok itu dipaksa untuk keluar, tiba-tiba Ustadz Adib merasakan kontraksi pada tubuhnya. Sosok itu menertawakan Ustadz Adib. Namun Ustadz Adib tidak menyerah. Ia segera membacakan beberapa ayat ruqyah dan memaksa sosok itu agar keluar dari tubuh Sylvie. Alhasil, sosok itu berteriak minta ampun. Ia sendiri meminta maaf karena telah meneror orang-orang yang ngekos di tempat Sylvie. Usut punya usut, ternyata Sylvie bukanlah orang yang pertama yang diteror sosok itu. Ada beberapa orang lainnya yang pernah diteror, bahkan dirasuki sosok itu. Menurut pengakuan Ustadz Adib, salah satu anggota keluarga pemilik kosan telah menjadikan kamar itu sebagai kamar tumbal bagi orang-orang yang memasukinya. Dan akhirnya, mereka yang telah terikat akan sulit untuk bisa keluar dari genggaman sosok itu. Singkat cerita, sosok itu mau keluar dari tubuh si Sylvie. Karena memang wadah dari sosok itu sudah hangus, Ustadz Adib berhasil membersihkan kosan itu dari cengkraman sosok wanita berkebaya yang merupakan suruhan dari salah satu anggota keluarga pemilik kosan. Dan pada akhirnya, Ustadz Adib meminta kepada pemilik kosan untuk diadakannya doa bersama dengan tujuan memagari rumah dan kosannya dari kiriman salah satu anggota keluarganya yang berniat mencari tumbal dari orang-orang yang ngekos di tempatnya. Dan pada akhirnya, Ustadz Adib meminta kepada pemilik kosan untuk diadakan doa bersama dengan tujuan memagari rumah dan kosannya dari kiriman salah satu anggota keluarganya yang berniat mencari tumbal dari orang-orang yang ngekos di tempatnya. Sejak kejadian itu, mereka yang berada di sekitaran kosan menjadi aman dan tentram. Bahkan kabar baiknya, pemilik kosan berhasil merenovasi kosannya menjadi lebih besar lagi. Dan teror demi teror yang ada di kosan tersebut akhirnya selesai. Tempat itu menjadi nyaman karena telah dipagari dengan doa. Hikmah dari cerita ini adalah agar selalu waspada terhadap hal-hal yang berada di sekitaran. Jangan memakai barang-barang yang memang memiliki kesan klinik atau mistis, dan tetap meminta pertolongan kepada Tuhan agar selalu dilindungi olehnya. Dan demikianlah kisah dari kamar
Penumbalan dikisahkan oleh Mas Restu Atmaja dan Tony FS membacakannya untuk teman-teman di sini. Terima kasih sudah menyimak di sini ya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.